Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak kelas 8 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kembali bertemu di dalam pelajaran IPS. Pagi hari ini kita akan belajar tentang negara-negara di ASEAN. Masih di dalam bab 1. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Anak-anakku, seperti kita tahu bahwa ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu sebuah organisasi yang berada di wilayah Asia Tenggara. Kita tahu ada 10 negara yang bergabung di dalam ASEAN dan masih ada satu negara yang belum bergabung, yaitu Timor Leste. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN, coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah kalian mengenal budaya di samping? Nah, ini sepertinya sangat menarik, berupa tarian. Kemudian, menurut kalian dari manakah budaya tersebut? Apabila kita lihat ciri khasnya di bagian kepala yang perempuan, ini menunjukkan bahwa penari ini berasal dari Thailand atau mungkin bangsa Khmer dari Kamboja. Nah, lebih lengkapnya kita ikuti materi berikut. Nah, di dalam bab 1, kemarin kita sudah mengenal tentang letak astronomis dan geografis ASEAN. Hari ini kita akan belajar tentang negara ASEAN, dan nanti kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang kondisi fisik, non-fisik, negara-negara ASEAN, serta interaksi dan kerjasamanya, dan melihat bagaimana perubahan interaksi keruangan antar negara ASEAN, serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut. Nah, hari ini kita fokus pada negara-negara anggota ASEAN, yaitu 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengenal letak astronomis dan geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, menjelaskan karakteristik negara-negara ASEAN. Yang ketiga, membuat profil negara-negara ASEAN. Nah, negara ASEAN memiliki karakteristik yang pertama, ada 10 negara, kemudian yang bukan anggota itu 1, yaitu Timor Leste, kemudian sebagian besar mata pencahariannya adalah petani atau di bidang agraris, kemudian potensi alam atau sumber dayanya paling banyak adalah dari pertanian. Kemudian karena letaknya yang berada di antara lintang-lintang rendah, sehingga wilayah ASEAN kebanyakan beriklim tropis. Kemudian sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu karena adanya kemiripan ras, yaitu ras Mongoloid atau sejarah yang pernah kita pelajari dulu waktu kelas 7, bahwa kita termasuk dalam ras Mongoloid. Nah, ada 10 negara yang akan kita bahas. Yang pertama ada Indonesia, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, kemudian ada Vietnam, dan satu lagi adalah Burma. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita tahu bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan nama resmi Republik Indonesia. Di Indonesia ada 7 presiden, dan kita tahu masing-masing dari presiden pertama hingga presiden saat ini adalah Bapak Joko
Widodo yang sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bedanya apa? Apabila kepala negara ini hanya sebagai simbol menunjukkan kehormatan negara, dan sebagai kepala pemerintahan tentunya presiden bertindak untuk melaksanakan segala kegiatan di dalam lembaga eksekutif. Lebih lanjut, kalian dapat pelajari di dalam materi PPKN. Nah, Republik Indonesia yang kita ketahui memiliki ibu kota Jakarta dengan bahasa resminya bahasa Indonesia, dan mata uangnya adalah rupiah. Kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini adalah maskapai penerbangan milik Indonesia yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Nah, ini simbol ibu kota Jakarta yang kita kenal dengan Monas, Monumen Nasional. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia juga memiliki beragam suku budaya dan aneka ragam kebudayaan yang memang sangat luar biasa. Mata uang rupiah, kemudian Indonesia juga mengenal 5 agama dan 1 kepercayaan serta 1 agama lokal. Kemudian bahwa bangsa Indonesia benderanya adalah merah putih. Nah, letak astronomis Indonesia tentunya kita sudah memahami bahwa Indonesia berada di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi bagian selatan dan seluruhnya berada di bumi bagian timur. Luas Indonesia adalah negara yang paling luas, paling besar di Asia Tenggara, sekitar 5,1 juta kilometer. Dan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang Brunei Darussalam. Kita tahu Brunei Darussalam ini merupakan negara yang cukup kaya di Asia Tenggara dengan lambang yang seperti ini, dengan nama resmi negara Brunei Darussalam. Negara Brunei ini dipimpin oleh seorang sultan, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah. Sultan ini adalah sultan terkaya di dunia. Hampir semua fasilitas yang dia miliki terbuat dari emas. Nah, negara Brunei Darussalam berbentuk monarki atau kesultanan dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Dan bahasa resminya ada Melayu dan Inggris karena pernah dijajah oleh benua bangsa-bangsa Eropa. Mata uangnya adalah dolar Brunei dengan hari merdeka 1 Januari 1984. Masih sangat muda dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Nah, ini maskapai penerbangan Brunei, yaitu Royal Brunei. Nah, ini ada wisata Brunei yang sangat terkenal, yaitu sebuah masjid bernama Omar Ali Saifuddin yang sangat terkenal. Kemudian ada Istana Nurul Iman, istananya Sang Sultan. Nah, ini kegiatan Sultan. Kemudian Brunei sangat terkenal dengan kekayaannya karena memiliki tambang minyak dan gas. Kemudian yang terakhir, ini adalah mata uang Brunei berupa dolar. Nah, kita perhatikan peta Brunei, ini sangat kecil, namun terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu di Belait dan Temburong. Nah, secara astronomis,
Brunei terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Dengan luas 5.765 km persegi, Brunei lebih banyak ekspansi di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Kemudian letak geografisnya di sebelah barat, timur, dan selatan berbatasan dengan Malaysia. Kemudian di arah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, yang selanjutnya adalah Filipina. Ini ada bendera Filipina. Jadi satu-satunya negara yang mirip dengan Indonesia yang berupa kepulauan adalah Filipina. Nama resminya Republika de Filipinas dengan lambang yang seperti ini dan bendera yang hampir mirip, merah putih, tapi ada birunya karena dulu Filipina adalah jajahan Spanyol. Ini adalah Presiden Filipina yang terbaru, Rodrigo Duterte. Filipina memiliki bentuk negara republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yang sama, mirip dengan Indonesia. Ibu kotanya di Manila dengan bahasa resminya Tagalog, Inggris, Cebuano, dan beberapa bahasa lokal lainnya. Kemudian mata uangnya adalah peso dan hari merdekanya adalah 12 Juni 1988. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Nah, ini adalah Philippines Airways, salah satu maskapai penerbangan resmi di Filipina. Nah, ada beberapa hal unik di Filipina, banyak masjid yang warnanya pink. Kemudian ini jeepneys, jadi kendaraan-kendaraan perang direproduksi ulang, dicat, kemudian digunakan sebagai alat transportasi yang menarik dan menunjang pariwisata di Filipina. Kemudian ini mata uang peso, dan kita tahu Filipina ini sangat dipengaruhi oleh budaya dari Spanyol karena dulu pernah menjadi daerah jajahan Spanyol. Kalau kita ingat bahwa Portugis dengan Spanyol pernah membuat perjanjian Saragossa untuk membagi wilayah kekuasaannya. Nah, di Filipina saat ini berada sebuah organisasi tingkat ASEAN, yaitu International Rice Research Institute, yaitu organisasi penelitian padi yang sangat berkembang dan sampai ke Indonesia seperti jenis padi IR4 gitu. Kemudian yang selanjutnya peta Filipina, kita tahu ada beberapa pulau besar di Filipina yang pusatnya berada di Luzon, Pulau Luzon sebagai pulau terbesar. Kemudian ada pulau-pulau kecil, Pulau Palawan, Pulau Mindanao, dan Pulau Visayas, serta pulau-pulau kecil lainnya. Dan secara astronomis, Filipina terletak di antara 9 derajat lintang utara hingga 21 derajat lintang utara, serta 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Luasnya sekitar 30.000 km persegi. Nah, ini sudah dengan batas garis pantainya atau laut teritorialnya. Secara geografis, batas utara dan timur Filipina adalah Samudra Pasifik. Di bagian barat ada Laut Cina Selatan dan di bagian selatannya berbatasan dengan Indonesia, yaitu ini Celebesi atau Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Yang selanjutnya adalah Kamboja. Ini lambangnya ada Angkor Wat di dalamnya. Kamboja memiliki pemisahan kekuasaan dengan nama resmi Republik Rakyat Kamboja. Dia dipimpin oleh seorang raja yang bernama
Norodom Sihamoni. Dan pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Hun Sen. Nah, bentuk negara Kamboja ini adalah Republik Komunis karena letaknya yang sangat berdekatan dengan Cina, otomatis pengaruhnya sangat luar biasa terhadap ideologi negara. Ibu kotanya di Phnom Penh dengan bahasa resmi Khmer dan Perancis, dan mata uangnya adalah riel. Merdeka pada tanggal 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan Nok Courage. Nah, ini kita lihat ada candi terbesar di dunia, yaitu Candi Angkor Wat di Kamboja, dan sebelahnya adalah budaya orang-orang Khmer. Kemudian orang-orang Kamboja banyak menganut agama Buddha, khususnya Buddha Theravada. Nah, ini adalah mata uang riel, dan satu hal yang paling penting di dalam Kamboja, di sana ada danau terbesar di Asia, yaitu Danau Tonle Sap, dan sebagai pusat kegiatan pertanian juga bagi masyarakatnya. Nah, di dalam peta kita bisa lihat bahwa Angkor Wat berdekatan dengan Tonle Sap, dan astronomis negara Kamboja terletak di antara 10 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur hingga 108 derajat bujur timur. Dengan luas 1.801.300 km persegi, tentunya Kamboja sangat luas. Kemudian letak secara geografis di bagian utara dibatasi oleh Thailand dan Laos. Kemudian di sebelah timur ada Vietnam, di sebelah barat ada Teluk Siam atau Teluk Thailand, dan di sebelah barat juga ada Thailand. Nah, bentuk Kamboja kita sudah kenal, memiliki bentuk yang kompak atau hampir seperti lingkaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang Laos. Negara Laos ini memiliki pemisahan kekuasaan juga, dipimpin oleh Presiden Jumali Sayasone, dan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Perdana Menteri Bonhang Vorachit. Nah, dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos dengan lambangnya seperti ini. Laos memiliki bentuk negara Republik Komunis. Lagi-lagi ideologi komunis masih ada di wilayah ini. Kemudian ibu kota negaranya adalah Vientiane dengan bahasa resmi Lao, Perancis, dan Inggris, serta mata uangnya adalah kip. Laos merdeka selisih 5 tahun dengan Indonesia sekitar 19 Juli 1949 dari negara Prancis waktu itu. Lagu kebangsaannya adalah Peng Kat Lao, dan ini adalah maskapai penerbangan Lao Airlines. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha, dan ini adalah bentuk muka buminya, sebagian besar bergunung-gunung. Kemudian mata uang kipnya. Nah, ini ada sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Mekong. Kita tahu bahwa Laos itu adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, sehingga kehidupan perairannya beralih di wilayah sungai, dan ini menjadi sumber utama pengairan di negara Laos. Satu lagi, kegiatan pertanian, karena dampak berdekatan dengan Sungai Mekong ini, otomatis sebagian besar penduduknya adalah bertani. Nah, ini peta Laos. Kita tahu ada Vientiane sebagai ibu kota Laos di sini.
dengan letak astronomis 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Luasnya sekitar 236.804 km persegi. Dengan batas bagian barat ada Thailand dan Burma, kemudian utaranya ada Cina dan Vietnam, kemudian di timur memanjang ada Vietnam, dan di bagian selatan ada Kamboja. Yang selanjutnya kita belajar tentang Malaysia. Nah, kita sudah kenal orang-orang Malaysia hampir mirip dengan Indonesia. Ini benderanya. Dan Malaysia memiliki nama resmi Federation of Malaysia dengan lambang yang seperti ini. Kepala negara di Malaysia ini berganti-ganti, bergiliran untuk tiap-tiap negara bagiannya. Nah, yang saat ini sedang memerintah atau menjadi kepala negara adalah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, ini yang paling baru, sebagai kepala pemerintahan. Nah, bentuk negaranya adalah monarki konstitusional dan berupa negara-negara bagian. Monarki itu artinya kerajaan, konstitusional artinya adalah berlandaskan hukum-hukum tertentu. Ibu kotanya berada di Kuala Lumpur dengan bahasa resmi Melayu, Inggris, dan Cina. Mata uangnya ringgit, dan merdeka jauh selisihnya dengan Indonesia, sekitar 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Nah, ini Malaysia Airlines yang pernah hilang di perairan Sulawesi dahulu. Malaysia terkenal dengan Twin Tower-nya, kemudian ringgitnya, Upin Ipinnya, dan kemiripan budaya dengan Indonesia. Nah, ini wilayah-wilayah negara bagian di Malaysia. Ada dua, yang pertama di Semenanjung Malaya, kemudian yang kedua yang berdekatan dengan Kalimantan. Yang di Kalimantan ada negara Sabah dan negara Sarawak. Kemudian yang ada di Semenanjung Malaya ini cukup banyak, dari Perlis, Kedah, Kelantan, hingga Johor yang paling selatan. Letak astronomis Malaysia berada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur, dengan luas 329.847 km. Selanjutnya Myanmar. Myanmar ini dulu dikenal dengan nama Burma, dan bendera lama seperti ini, sedang bendera yang baru adalah seperti ini, berbentuk bintang dengan 3 warna. Nama resminya adalah Republik Sosialis Uni Myanmar dengan logo seperti ini. Saat ini Myanmar dipimpin oleh Presiden U Win Myint sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri Aung San Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negaranya mirip dengan Indonesia, yaitu republik dengan ibu kotanya Yangon, dan menggunakan bahasa resmi Myanmar. Mata uangnya Kyat, dan merdeka 4 Januari dengan lagu kebangsaan Kaba Makie. Nah, ini Myanmar Airways yang cukup unik, ada batik-batiknya. Nah, Myanmar memiliki sebuah pagoda terbesar dengan sebagian besar penduduknya yang menganut agama Buddha. Kemudian ini ada pemandangan dari Sungai Irrawaddy yang sangat penting di Myanmar. Kemudian ini Kyat. Kemudian di Myanmar ada satu ciri khas unik,
bahwa perempuan suku Karen dan di sana dianggap cantik apabila memiliki leher yang panjang, sehingga mereka memasang besi-besi di lehernya sampai mulur seperti ini. Nah, ini ibu kota Yangon saat ini dengan pemandangan pagodanya yang terbesar. Ini peta Myanmar. Kita lihat letak astronomisnya berada di antara 11 derajat lintang utara hingga 20 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur dengan luas 678.036 km persegi. Secara geografis, sebelah utaranya berdekatan dengan Tiongkok atau Cina dan India. Kemudian ada Laut Andaman di sebelah selatan. Kemudian ada Teluk Benggala, Bay of Bengal, dan Laos dan Thailand serta pembatasan di wilayah timurnya. Selanjutnya Singapura, benderanya mirip dengan Indonesia, hanya ada perbedaan pada lambang bulan dan bintangnya. Nama resmi Singapura adalah Republic of Singapore dengan lambang negara singa dan harimau. Ini presiden Singapura yang terbaru, presiden perempuan pertama di Singapura, yaitu Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Nah, jadi ini etnis China. Bentuk negara Singapura adalah republik dengan ibu kota negara Singapura. Bahasa resminya Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Dan mata uangnya dolar Singapura. Hari merdekanya 9 Agustus 1965 dengan lagu kebangsaan Majulah Singapura. Nah, ini maskapai Singapore Airlines milik Singapura. Kita tahu Singapura terkenal dengan sebutan negara Merlion dan sebagai pusat belanja barang-barang branded di sekitar Orchard Road atau Jalan Orchard yang mendukung kemajuan Singapura dari bidang perdagangan. Kemudian ini dolar Singapura, dan yang terakhir adalah kebudayaan Singapura yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam kebudayaan di sekitar Asia, khususnya Cina, kemudian wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Ini adalah peta Singapura. Kita tahu Singapura ini berada di ujung semenanjung Malaya, dan Malaysia ini merupakan negara-negara yang suka menimbun laut, atau kita kenal dengan istilah reklamasi pantai. Jadi saking sempitnya negara Singapura sehingga dia harus menimbun laut supaya memiliki daratan atau melakukan reklamasi pantai. Secara astronomis Singapura ini sangat kecil, berada di antara 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Sangat pendek apabila kita melihat negara Singapura. Kalau yang lain selisihnya derajat, ini selisihnya hanya menit. Nah, dengan luas 682,7 km persegi. Ini lebih luas dari kota kita Cilacap. Dengan letak geografis di wilayah barat, utara, dan timur adalah Malaysia, dan di sebelah selatan ada Indonesia dan Selat Singapura.
Selanjutnya Thailand. Benderanya seperti ini. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Nah, nama resmi Muang Thai atau Pratet Thai ini memiliki arti tanah kebebasan, yang artinya bahwa negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Saat ini Thailand dipimpin oleh Raja Vajiralongkorn yang terbaru dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha sebagai kepala pemerintahan. Nah, Thailand berbentuk sebagai kerajaan konstitusional dengan ibu kota Bangkok dan bahasa resmi Thai dan Inggris. Mata uangnya baht dan hari merdekanya selalu merdeka karena tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Thailand memiliki kekuatan politik yang baik sehingga bisa menangkal serangan Inggris dan negara-negara lain yang ingin menjajah Thailand. Kebanyakan sultan-sultan atau raja-raja Thailand ini bersekolah di luar negeri sehingga mereka mampu mengadaptasi politiknya dan mampu bekerja sama, bahkan ditetapkan sebagai negara yang bebas perang waktu itu. Kemudian lagu kebangsaan ada Plank Chart Thai. Nah, ini ada Thai Airlines. Kemudian ini sebutan khusus untuk negara Thailand, yaitu negara gajah putih, karena betul-betul ada gajah putih di sana. Kemudian kita kenal Thai Tea yang sedang viral. Ada lagi pagoda yang sangat besar dengan kuil-kuilnya yang sangat megah, dan ini adalah uang baht. Thailand memiliki bentuk memanjang dari semenanjung Malaya, kemudian menyempit di sekitar dataran tinggi Korat, kemudian di arah selatan berdekatan dengan Malaysia. Secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Luasnya 513.115 km persegi dengan letak geografis Myanmar dan Laos di sebelah utara, kemudian Myanmar di bagian barat, kemudian Kamboja dan Laos di bagian timur, serta Malaysia di bagian selatan. Sedangkan perairannya di bagian barat ada Laut Andaman dan ada Teluk Thailand atau Teluk Siam di bagian timur. Selanjutnya Vietnam memiliki bendera seperti ini. Kemudian nama resminya adalah Republik Sosialis Vietnam. Saat ini dipimpin oleh Presiden Nguyen Phu Trong sebagai kepala negara dan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc sebagai Perdana Menteri dan kepala pemerintahannya. Bentuk negaranya lagi-lagi Republik Komunis. Kita tahu bahwa Vietnam adalah wilayah Asia Tenggara yang paling berdekatan dengan Tiongkok. Ibu kotanya ada di Hanoi, dengan bahasa resminya adalah Viet Nam atau Perancis. Mata uangnya dong. Merdeka pada tanggal 2 Juli 1976. Ini yang baru. Lagu kebangsaannya adalah Tien Quan Cha. Nah, ini adalah Vietnam Airlines. Nah, ada salah satu objek wisata yang sangat terkenal, ini jembatan emas, ada 2 tangan besar di sana. Kemudian Vietnam wilayahnya sangat indah, bergunung-gunung. Nah, ini merupakan etnis Viet di sana, dan ini adalah ibu kota mata uang dong. Peta Vientiane ini bisa kita lihat bentuknya memanjang seperti pikulan dengan letak astronomis
23 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luasnya 513.120 km persegi. Dengan letak geografis berdekatan dengan Cina di bagian utara, Myanmar, Laos, dan Kamboja di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian timur, kemudian ada Teluk Siam dan Delta Mekong di bagian selatan. Nah, ke-10 negara ASEAN tersebut merupakan anggota resmi hingga saat ini, bekerja sama erat untuk mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN. Ada satu lagi yang belum masuk dan diharapkan ke depan nantinya akan bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste. Oleh karena Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN, pembahasan tentang Timor Leste dapat kita pelajari di kemudian hari. Yang tekun dan bersungguh-sungguh akan selalu berhasil pada akhirnya. Jadi belajarlah dengan baik, dengan tekun, agar nantinya kalian dapat meraih keberhasilan di semester ini. Tetap semangat, tetap waspada, dan jaga kesehatan selalu. Untuk pembahasan karakteristik negara-negara ASEAN kali ini, Ibu sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mencatat hal-hal yang penting, dan untuk tugas silahkan diakses di laman classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.